Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Zulfa Noviana, NPM 20110031. Saya sebelumnya dari kelompok atau materi pendekatan realitas yang sekarang mendapatkan materi Threat and Factor. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya memberi pengajian ini sendiri dan membuat ini sendiri dikarenakan kelompok saya adanya kendala kerjasama yang susah dihubungi. Saya Lina Zulfa Noviana akan mengkaji tentang materi atau mereview atau menjelaskan tentang materi Threat and Factor. Threat and Factor adalah pendekatan konseling yang mengacu pada pemahaman peserta didik mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang dapat diukur melalui tes psikologi yang bertujuan untuk menggambarkan serta memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan karir. Adapun konsep dasarnya atau pendekatan Threat and Factor dalam konsep dasarnya, pendekatan Threat and Factor merupakan salah satu pendekatan konseling yang dipelopori oleh William. Sebelumnya pendekatan ini ada beberapa tokoh yang membantu William, tapi lebih terkenal dengan pelapornya adalah William. Pendekatan Threat and Factor ini memandang individualitas individu dan keunikannya. Selain itu, konseling Threat and Factor dalam pendekatan ini memusat pada usaha menggunakan kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi konseli tanpa meninggalkan aspek emosional konseli. Selain itu, Threat and Factor ini juga merupakan salah satu pendekatan konseling yang memusatkan pada rational thinking atau berpikir dengan rasional. Konseling dengan pendekatan Threat and Factor digolongkan ke dalam kelompok pendekatan yang menempatkan pada dimensi kognitif atau rasional. Menurut teori ini, kepribadian adalah suatu sistem atau faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Hal ini adalah dasar bagi konseling Threat and Factor atau asumsi bahwa individu berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Adapun pandangan manusia tentang Threat and Factor. Yang pertama, menurut William, ada pandangan lain dari William itu dalam Pujo Suwarno, yaitu manusia mempunyai potensi untuk baik atau buruk. Kedua, diri manusia hanya berkembang di dalam masyarakat dan hakikatnya manusia tidak dapat sepenuhnya di luar masyarakat. Yang ketiga, manusia ingin mencapai kehidupan yang baik. Sebenarnya usaha yang arah itu pun sudah menunjukkan atau merupakan kehidupan yang baik. Dalam pendekatan Threat and Factor memandang bahwa ada 5 tentang manusia, yang bisa disimpulkan dari pendapatnya Williamson, yaitu yang pertama, manusia dilahirkan dengan membawa potensi baik dan buruk. Yang kedua, manusia bergantung dan hanya akan berkembang secara optimal di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, manusia banyak berhadapan dengan
pengintroduksi atau introduksi konsep hidup yang baik yang menghadapkan pada pilihan-pilihan tertentu kayak gitu. Nomor 4, manusia ingin mencapai kehidupan yang baik atau good life. Yang kelima atau yang terakhir, hubungan manusia berkaitan dengan konsep alam semesta, the universe. Pendekatan ini atau teori third and factor ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi jumlah ciri sejauh tampak dari hasil, seperti dari testing psikologi yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian. Seperti itu. Adapun pribadi bermasalah dan tidak bermasalah. Pribadi bermasalah atau tidak bermasalah, atau pribadi sehat atau tidak sehat. Pribadi sehat itu pertama, mampu berpikir rasional untuk memecahkan masalah secara bijaksana. Yang kedua, memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Maka jika tidak memahami kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, maka konseli akan bingung. Dan ketiga, mampu mengembangkan segala potensi secara penuh. Dan keempat, memiliki motivasi untuk meningkatkan atau menyempurnakan potensinya diri. Yang kelima, dapat menyesuaikan diri di masyarakat. Ada juga pribadi bermasalah pada konseli. Menurut di threat and factor, itu adalah individu yang tidak mampu memahami kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya sehingga tersebut tidak dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Dalam pendekatan threat and factor juga ada tahapan-tahapannya loh. Apa sih tahapannya? Yang pertama, analisis. Seperti apa itu analisis? Analisis itu adalah langkah pertama sebelum melalui konseling threat and factor, yaitu langkah pertama untuk mengumpulkan informasi tentang diri konseli beserta latar belakangnya. Informasi atau data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian konseli. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang diri konseli. Yang kedua, ada sintesis. Apa itu sintesis? Sintesis adalah usaha untuk merangkum, menggolong-golongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul di analisis yang sudah disusun, sehingga dapat mengetahui gambaran tentang diri konseli. Yang ketiga, diagnosis. Diagnosis adalah tahap penginterpretasian data dari sudut problem atau masalah yang ditunjukkan konseli pada konselor. Diagnosis ini dilakukan melalui proses pengambilan data atau penarikan kesimpulan yang logis. Dalam tahap ini terdapat dua langkah. Pertama, identifikasi masalah atau masalah yang sedang dialami konseli atau yang sedang dilalui konseli. Dan etiologi. Dan etiologi. Apa sih itu etiologi? Etiologi itu adalah kemungkinan masalah yang akan terjadi pada konseli atau berdasarkan data yang dirangkum dari konseli, gambaran-gambaran dari konseli. Yang keempat, treatment. Treatment adalah bantuan yang diberikan pada konseli. Bantuan yang diberikan ini seperti bantuan yang berupaya membantu konseli untuk menemukan sumber dari lembaga masyarakat agar dapat membantu konseli untuk mencapai penyesuaian seoptimal mungkin. Ada tahapnya kok. Dalam tahap treatment ini ada 4, yaitu pengembangan alternatif, pemecahan, kedua pengujian
setiap alternatif. Ketiga, pemilihan dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, terakhir itu adalah aplikasi alternatif pemecahan masalah. Yang terakhir adalah follow up. Apa itu follow up? Follow up adalah upaya tindak lanjut untuk membantu konseli dan mengetahui hasil perkembangan yang diperoleh konseli setelah mendapatkan konselor yang melalui konseling. Jadi follow up adalah suatu pengembangan yang membantu konseli dan mengetahui hasil pengembangannya itu diperoleh dari konseli setelah mendapatkan konseling melalui konselor. Seperti itu. Adapun teknik-teknik konseling, track and factor. Yang pertama adalah menciptakan hubungan baik. Maksud dari menciptakan hubungan baik ini apa sih? Maksudnya, menciptakan hubungan baik ini, konselor itu harus bisa menciptakan suasana yang hangat, yang akrab, seperti teman, yang nyaman, tentram, sehingga konseli bisa bercerita tentang masalahnya. Jangan sampai konselor menciptakan hubungan yang canggung, apalagi yang mengancam konseli. Yang kedua, mempertajam pemahaman. Mempertajam pemahaman ini maksudnya konselor membantu konseli agar lebih mampu memahami dirinya yang mencangkup kelebihan dan kekurangan konseli, seperti potensi konseli itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Selanjutnya itu ada memberi nasihat atau merencanakan program tindakan. Di sini maksudnya apa sih memberi nasihat dan merencanakan program tindakan? Itu maksudnya konselor memulai diri pilihan konseli, atau konselor akan membuat pilihan atau dari pilihannya konseli. Tujuannya, pandangan dan sikapnya kemudian mengemukakan manfaat dan kecurigaan yang masih dialami konseli. Yang keempat, melaksanakan rencana. Maksudnya konselor mengikuti pilihan dan keputusan konseli. Jadi konselor hanya mengikuti pilihannya konseli, apa keputusan konseli itu. Yang kelima atau terakhir, pengiriman pada ahli. Jika konselor tidak mampu, maka konselor perlu mengirim konseli ke yang lebih ahli atau yang lebih pintar dari si konselornya, karena saat itu konselor belum bisa memecahkan masalahnya, sehingga konselor harus mengirim kepada yang lebih ahli masalah yang bisa dipecahkan oleh para ahlinya. Adapun keunggulan dan kelemahannya, menurut Gurnanto dalam Gesmen Lesmana, kelemahannya adalah konseling terpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Kedua, terlalu menekankan aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku, tetapi melupakan faktor intelektual, kognitif, dan rasionalnya. Yang ketiga, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Yang keempat, tujuan utama sikap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu. Kelebihannya adalah pemusatan pada klien dan bukan pada konselor kepribadian. Kedua, identifikasi dan hubungan konseling sebagai wahana utama dalam mengubah. Ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor daripada teknik. Keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan pemuasan kuantitatif. Dan kelima adalah menekankan emosional, perasaan, dan afektif dalam konseling. Sekiranya seperti itu,
penyajian atau review dari saya tentang trade and factor. Adapun poster atau bagian poster yang akan saya perlihatkan di akhir video ini seperti berikut.